dan mengapa tempat pemakaman khusus untuk penderita COVID virus corona 19 semakin kehabisan tempat. Tentu kita semua mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Karena tidak semua di zona merah atau di zona hitam yang meninggal. Ada juga dari zona hijau, zona kuning. Tetapi berbagai pendapat para ahli atau tokoh yang ada di sekitar pandemi ini, bila dari tempat ini memasuki wilayah di tempat yang lain, sepertinya virusnya itu pun ikut berombongan. Kemana manusia bergerak, kemana manusia menghirup udara, kemana manusia beraktivitas, di situ ada ancaman dan ada ketakutan yang luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa merapatkan tangan begini dan memberi salam dan hormat kepada saudara-saudara kita. Puji Tuhan, walau duduk dengan berjarak, tapi kita dapat mengambil bagian dalam ibadah seperti ini. Ibu bapak saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah kita hari ini luar biasa pentingnya. Dan untuk tujuan itulah Tuhan memanggil dan mempersekutukan kita di dalam ibadah saat ini. Dengan maksud yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Allah memampukan kita datang dari kediaman masing-masing, meninggalkan berbagai aktivitas-aktivitas penting yang ada di rumah atau di tempat lain. Kita memprioritaskan, kita mengutamakan perayaan hidup kita di hadapan hadirat Tuhan hari ini. Ada satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Judul perikopnya tentang pengampunan. Tapi setelah kita baca perumpamaan yang ada di dalamnya, ternyata tidak pengampunan ansih yang dimunculkan dalam perikop yang kita baca hari ini. Sekali lagi, judul perikopnya tentang pengampunan, kemudian tema khotbah nasihat untuk mengampuni. Tapi setelah kita membacanya, kita menemukan ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak bisa diterima secara adil, bahwa ada orang kalau masalahnya dibereskan kepada Tuhan, lalu Tuhan melakukan pemberesan kepada dirinya, tapi diri orang yang mau dibereskan dengan Tuhan tidak mau membereskannya dengan saudaranya sendiri. Ini janggal. Ini tidak adil. Jadi kalau kita bicara tentang tumpul ke atas, tajam ke bawah, atau tajam ke atas, tumpul ke bawah, itu juga bicara tidak adil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu kemegahan warga kerajaan Allah yang menyembah memuji Tuhan ialah berhasilnya menerapkan keadilan. Menerapkan keadilan. Keadilan itu bukan pukul rata. Bukan pukul rata.
Keadilan itu melihat setiap kasus per kasus, tapi dicarikan solusi jalan keluar terhadap kasus per kasus itu. Itulah namanya keadilan. Jadi jangan kita katakan, kok saya tidak seperti dia, sementara dia punya salah, punya dosa, punya kejahatan. Kok saya dibuat begini tapi dia dibiarkan. Itu namanya merengek-rengek dan bersungut-sungut. Keadilan adalah cara Tuhan memberi pertimbangan untuk memperoleh sebuah solusi jalan keluar. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan solusi jalan keluar, kita nggak boleh diam. Kita juga harus memberikan solusi atau jalan keluar kepada problem, kepada saudara kita, kepada sahabat kita, atau kepada siapa saja yang terkait atau terhubung dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita masuk ke dalam perikop hari ini. Kalau memang judulnya adalah pengampunan, supaya baik dan supaya adil, kita mesti cek di dalam Alkitab. Mari kita lihat dulu Matius pasal 6. Di dalam Matius pasal 6, di situ kita bisa membaca ayat 9 sampai ayat 13. Tetapi di ayat 12, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini adalah ajaran Tuhan tentang ajas berdoa. Dan setiap minggu kita mengucapkan ini di dalam doa syafaat. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami itu di depan, bukan posisi sesudah. Kalau kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita mestinya membereskan terlebih dahulu antara kita dengan sesama, sehingga pengampunan daripada Tuhan berlaku adil bagi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bukankah kita menyaksikan bahwa sering sekali kita memberi pengampunan kepada anak-anak di rumah, ketika anak-anak itu sudah sampai membuat tangannya begini dan sapu atau kayu atau lidi atau apa saja digunakan untuk memukul anaknya. Mereka sudah sampai mengangkat tangannya, tapi ingat, mereka mengangkat tangannya itu karena ada rasa pedih, ada rasa sakit yang mereka alami dan rasakan ketika dicambuk dan ketika dipukul oleh orang tuanya. Harusnya tidak demikian. Mestinya si anak bilang begini, Bapak, Ibu, tidak usah perlu marah. Saya melakukan dosa, saya melakukan kejahatan, saya melakukan yang tidak benar. Tolong Bapak, tolong Ibu, bagaimana saya supaya memperoleh pengampunan. Tapi kalau sampai dia dipukul baru tangan, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, itu tindakan keadilan tapi dengan cara memproses dengan hukuman. Nah, doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 13, ada di bingkai khotbah di bukit. Khotbah di bukit Matius 5 sampai 7.
Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pengertian khotbah di bukit ialah khotbah agar semua orang setelah ada di bukit bisa memandang jauh ke depan, melihat hamparan luas dengan cara pandang yang benar. Itu dahsyatnya Yesus mengajarkan khotbah di bukit. Oleh karena itu, bila kita meminta ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan ternyata berulang terus, tidak ada penyelesaian, kambuh lagi, ada sesuatu yang tidak beres. Ibu bapak, puji Tuhan, kita diberi kesempatan dalam waktu yang singkat, waktu yang terbatas, durasi yang pendek untuk mendengarkan khotbah ini. Doa Bapa kami itu pertama alamat doanya. Alamat doanya jelas, Bapa kami yang di sorga. Permohonan pertamanya itu ialah dikuduskanlah namamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan-jangan ini penyebab ketika kita meminta pengampunan, tapi pengampunan itu tidak digenapi, bahkan terulang dan terus terulang. Karena lihat, ketika kita berdoa saja kita tidak benar. Bila dikatakan dalam azas doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, maka kita sendiri menjaga hubungan kita dengan Tuhan harus hubungan yang suci, bukan hubungan yang baik. Baik dan suci beda sekali. Hubungan yang suci berarti hubungan yang kudus, mesti terpelihara di dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita memohon kepadanya, Tuhan menjawab yes. Tuhan menjawab, hari ini aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Permohonan kedua, datanglah kerajaan. Bagian ini diajarkan dengan seksama di kelas katekisasi di Bapak Ibu. Kalau dikatakan datanglah kerajaanmu, berarti dia siap Tuhannya menjadi raja. Datanglah kerajaanmu, kita ini adalah warganya. Kita ini adalah bawahannya. Dia siap mengadili karena raja itu selalu meminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kita doakan datanglah kerajaanmu, berarti di dalam diri kita sudah diselidiki. Sudah diselidiki ada hidup yang benar, ada hidup yang baik, ada hidup yang sudah melewati permohonan pertama, yaitu dikuduskanlah namamu. Lihat, setelah itu dikatakan permohonan ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kata jadilah kehendakmu berarti tidak ada lagi pemaksaan diri, tidak lagi saya yang benar, tidak lagi saya yang berotoritas, tidak lagi saya yang menentukan. Kalau dikatakan jadilah kehendakmu, berarti segala sesuatunya kita mengikuti mindsetnya Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, permohonan selanjutnya ialah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permohonan keempat ini adalah permohonan setelah melewati permohonan 1, 2, 3. Sering sekali kita meminta selalu berkat dari Tuhan, tapi proses 1, proses 2, proses 3 tidak kita lakukan. Karena ini adalah ajas doa, ketetapan dari Tuhan untuk membuat kita hidup di dalam berkelimpahan kebaikan dan belas kasihannya. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita melarat, kalau kita mencari sesuatu nggak ketemu,
Kita berusaha kerja keras tapi kita tidak dapat menikmatinya. Gak usah salahkan orang lain. Periksa aja di dalam anjas doa Bapa kami. Apakah kita sudah melakukan yang pertama? Apakah kita juga sudah lanjutkan dengan melakukan yang kedua? Apakah juga kita melakukan yang ketiga, keempat? Lihat, permohonan yang kelima, dan ampunilah kami, itu setelah kehidupan sudah settle. Setelah Tuhan memberikan kecukupan, setelah Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita rindukan dan inginkan. Artinya mengapa Martin Luther mengajarkan di dalam kamus Heidelberg, diajarkan begini: hidupmu yang sudah mapan, hidupmu yang sudah terberkati, jangan sampai salah arah. Jangan lagi jatuh ke dalam kecemaran, tapi selalu milikilah hubungan yang baik antara dirimu dengan yang lain, terlebih-lebih dengan Tuhan. Maka permohonan kelima itu, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, permohonan kelima ini hubungannya dengan tema khotbah kita, nasihat untuk mengampuni. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tuntaskan dulu dengan doa Bapa kami, yaitu permohonan keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang namanya memohon harus terukur dan terarah. Sebab setiap hidup kita yang sudah begitu dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ancaman tetap ada di mana-mana. Keprihatinan tetap terbuka untuk mengganggu kita. Sehingga karena kita terbatas adanya, Tuhan tidak terbatas kemampuan dan otoritasnya, maka ada permohonan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, berarti dalam ibadah dan dihubungkan dengan tema khotbah hari ini dapat kita pahami dengan baik. Mengampuni tidak gampang. Mengampuni yaitu menyelesaikan antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Membutuhkan proses demi proses. Berarti betapa pentingnya hidup saling mengasihi dan saling menyayangi. Karena orang hidup di dalam saling mengasihi dan saling menyayangi, maka terjadilah namanya kerukunan atau rekonsiliasi. Terjadi perpadanan pengertian dan pemahaman antara satu dengan yang lain, sehingga sedikit pun di hatinya tidak ada ingin menyakiti, ingin melukai, ingin menjebak, ingin menjebloskan, ingin memperkeruh keadaan, ingin menyakiti saudaranya sendiri. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, komunitas yang hidup di dalam saling mengampuni, begitu ketemu suka mereka wifi begitu, atau kalau bersalamannya tidak begini, bersalamannya begini. Itu cara hidup orang yang ada di komunitas saling mengampuni. Arti dari bersalaman begini Bapak Ibu, saya memegang teguh pergelangan tangannya, dia juga memegang teguh pergelangan tangan saya. Ketika ditarik tidak terjadi perpisahan, malah ketika ditarik makin kuat dan makin kokoh ikatan. Itu tanda dari orang yang hidup di komunitas
saling mengampuni. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya lihat jamnya sudah mau jam 8. Sementara beberapa menit lagi butuh khotbah ini untuk disampaikan. Oke. Mungkin kita mengatakan sulit mengampuni, yes. Tapi kita tidak mungkin nggak mempraktekkan mengampuni. Kita mesti praktekkan mengampuni. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, robohnya tembok Berlin, mungkin Bapak Ibu tahu sejarahnya. Tapi apa yang terjadi sehingga tembok Berlin itu dirubuhkan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Jerman Barat dan Jerman Timur adalah satu hubungan persaudaraan, tapi berbeda keyakinan. Kalau Jerman Timur itu adalah ateis, kalau Jerman Barat itu adalah orang-orang yang berkeyakinan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena beda keyakinan, beda kepentingan, maka Jerman Timur itu selalu memberi kesusahan kepada orang Jerman Barat. Cara orang Jerman Timur memberi kesusahan kepada orang Jerman Barat bagaimana? Dari Jerman Timur mereka mengirimkan kotoran bertruk-truk. Kotoran. Bapak Ibu, siapa yang terima? Saya pikir kita pasti tidak terima kalau ada orang yang mengedrop kotoran ke rumah kita. Tapi Jerman Barat berhasil mempraktekkan pengampunan. Apa yang terjadi? Pemimpin Jerman Barat, kanselir namanya, memberi perintah semua kotoran yang dikirim dari Jerman Timur masukkan ke dalam tanah yang digali dan bikin jadi kompos. Jadi pupuk. Itu perintah kanselir. Lalu setiap kotoran yang datang bertruk-truk. Hebatnya Jerman Timur itu nggak bawa truknya, tinggalin. Itu pelecehan luar biasa. Itu cara beradaban yang tidak bermutu. Tapi Jerman Barat setiap menerima yang busuk, menerima sampah, menerima kotoran, mereka jadikan pupuk. Lalu ditanamilah buah-buahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata kotoran itu pupuk yang baik untuk buah-buahan. Kompos yang benar untuk menciptakan satu keindahan di dalam sebuah taman atau kebun. Beberapa tahun kemudian, kotoran itu telah menjadi pupuk bagi tanaman. Ada apel, ada mangga, ada durian, ada buah-buahan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah panen, Jerman Barat tidak langsung menikmati. Itu hebatnya praktek dari pengampunan itu. Setelah matang itu buah di kebun, mereka bikin paket. Mereka kirim kembali ke Jerman Timur. Tapi ada tulisannya. Tulisannya ialah, kotoran yang kalian kirimkan, kami balas dengan hasil buah-buahan dari kebun kami. Terimalah dengan senang hati. Itu praktek pengampunan. Saudaraku, apa yang terjadi? Saudara mereka di Jerman Timur itu pukul-pukul dada. Gak ada gunanya kita. Kita racuni mereka, kita susahin mereka, kita perlakukan begini mereka, kita perbuat seburuk-buruknya mereka, kita negatif sama mereka, tetapi mereka sangat positif terhadap kita. Lalu
Jerman Timur datang dengan tangan di atas dada, membesuk saudara-saudara mereka di Jerman Barat. Jerman Timur mengatakan, kami ingin lihat kehidupan yang lebih beradab, tapi tembok pemisah ini kita hancurkan mulai dari sekarang. Itu dihancurkan tanggal 4 November tahun 1989. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena Profesor J.B. Habibie lama di Jerman, dan dia seorang yang bukan satu iman dengan kita. Dan ketika dia diundang di pertemuan GMKI, pertemuan se-Indonesia, dia menyampaikan itu di forum nasional. Dia bilang, saya salut dengan orang Kristen, karena orang Kristen adalah datang dari Jerman. Maka kalau orang Kristen datang dari Jerman, maka orang Kristen adalah penganut pengampunan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, hidupmu mau sehat, mau baik, mau diberkati Tuhan, terapkan perilaku pengampunan. Saudara akan diberkati selamanya oleh Tuhan. Amin. Kita menyanyi Kidung Kesan 565. Kita nyanyikan 2 kali. Kasih pasti mampu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Pasti yang mampu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami, saling mengampuni, ajarilah kami, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti mampu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Wah.